Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, jumpa lagi dengan saya di channel Inspirasi Guru. Bapak Ibu, di video kali ini sama dengan video sebelumnya, ya saya akan membagikan beberapa game yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghandle kelasnya, untuk menguasai kelasnya. Nah, Bapak Ibu, game ini bukan hanya sekedar ya untuk menjadikan siswa fokus, tetapi lebih dari itu adalah membangkitkan semangat belajar siswa. Karena proses pembelajaran dilaksanakan dengan ceria, menyenangkan, tentu saja akan menambah semangat belajar siswa di dalam kelas. Oleh karena itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu gunakan untuk menyelingi materi-materi Bapak Ibu dengan game-game yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, gamenya adalah tepuk tangan heboh. Nah, tepuk tangan heboh ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan ketika di awal masuk ya. Di awal Bapak Ibu bisa bilang kepada siswanya, anak-anak, kita akan bermain tepukan. Saya minta anak-anak bertepuk sejumlah dengan kata-kata yang akan Ibu atau Bapak ucapkan. Jadi siswa akan bertepuk ya sesuai dengan kalimat ya, kata yang diucapkan oleh guru ya. Kalau guru mengucapkan 2 kata, berarti siswanya bertepuk 2 kali. Kalau guru mengucapkan 3 kata, berarti siswanya bertepuk 3 kali, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengawali dengan kata-kata misalnya, anak-anak ya, selamat pagi. Ya, itu kan 2 kata ya. Dan bisa digabungkan, anak-anak selamat pagi. Nah, gitu. Jadi 4 kali berarti siswanya bertepuk. Nah, Bapak Ibu bisa buat pernyataan-pernyataan ya yang terdiri dari 2 kata, 4 kata, 6 kata, dan seterusnya. Dan akhiri Bapak Ibu nanti ya akhir dengan kalimat yang panjang ya, sehingga siswanya nanti akan bertepuk beruntun ya, bertepuknya panjang karena Bapak Ibu mengucapkan kata-kata yang susah untuk menghitungnya, sehingga siswanya bertepuk dengan semangat ya, tepukan yang panjang. Ya, misalnya begini Bapak Ibu. Ya, anak-anak apa kabar? Ibu harap atau Bapak harap anak-anak sekalian pada hari ini senang mengikuti pelajaran ini, karena Bapak pun akan senang mengajar kalian pada hari ini. Bapak lihat kalian semuanya sudah semangat semua, sudah siap untuk menerima pelajaran dari Bapak. Ya, sehingga nah, kalimat-kalimat itu yang panjang itu membuat siswanya harus bertepuk. Nah, sarannya Bapak Ibu, tepukan itu harus berbarengan ya, usahakan berbarengan dengan kalimat yang diucapkan oleh guru pada siswa-siswanya. Nah, itu game yang pertama ya Bapak Ibu, tepuk heboh. Lalu game yang kedua Bapak Ibu, ya gamenya door bom ya, atau bom door. Door itu tembak ya, bom itu ya bom biasa ya, bom gitu ya. Ya, door dan bom. Nah, Bapak Ibu, ini bisa digunakan game ini ya untuk misalnya menarik perhatian siswanya ya, atau untuk menegur siswanya yang sedang ngobrol, yang sedang ribut. Bapak Ibu ingin kembalikan mereka agar mereka perhatian dengan penjelasan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan game ini ya. Nah, caranya Bapak Ibu ya, jelaskan pada siswanya. Ya, anak-anak, nanti kalau Ibu atau Bapak bilang door ya, sambil menunjukkan pistol ya, menggunakan jarinya ya, jempol dan telunjuk itu Bapak Ibu. Nanti anak siswanya harus membalas tembakan juga. Jadi Bapak Ibu guru tembak siswanya, door, door, door gitu ya. Siswanya harus membalas juga, door, 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 menembak ke Bapak Ibu guru. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, bom. Bapak Ibu bilang kepada siswanya, ya kalau mendengar kata bom itu seperti apa reaksi mereka? Ya mungkin bermacam-macam reaksi siswanya. Misalnya ada bar misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan reaksi siswa itu ketika mendengar kata bom, dan bisa semuanya sepakat untuk menggunakan reaksi seperti itu. Oke, misalnya Bapak Ibu ketika ada siswa yang ngoceh, siswa yang ribut, Bapak Ibu kasih bom, dan minta siswanya ketika mendengar kata bom, mereka harus mengungkapkan reaksinya, bar, kita seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga Bapak Ibu,
Bapak Ibu bisa menembak siswanya dengan beruntun dor 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 dor, dor gitu. Nah, kalau Bapak Ibu menembak siswanya secara beruntun seperti itu, maka siswanya harus membuat gerakan seperti ini. Ya, goyangkan tubuh atau badannya ke kiri dan ke kanan sambil bilang tidak kena, tidak kena, tidak kena. Jadi ketika Bapak Ibu menembak siswanya dor 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 dor, dor berbarengan siswanya bilang begini, tidak kena, tidak kena, tidak kena. Ya, ini akan mengundang ya gelak tawa siswa, sehingga siswa yang tadinya mungkin ribut ya akan kembali fokus kepada penjelasan yang Bapak Ibu sampaikan. Itu game yang kedua. Lalu game yang ketiga, Ayah Budi. Ya, game ini untuk melatih konsentrasi ya. Bapak Ibu sampaikan kepada siswa-siswanya, game ini berupa pertanyaan ya. Anak-anak ya, Ayah Adi punya 5 orang anak ya, punya 5 orang anak. Yang pertama bernama Nana, yang kedua Nene, yang ketiga Nini, yang keempat Nunu, yang kelima kira-kira siapa namanya ya. Bapak Ibu bisa bertanya seperti itu pada siswanya. Jadi siswanya akan berpikir siapa ya namanya ya. Nah, macam-macam mungkin nama yang disampaikan oleh siswanya. Ya, kalau macam-macam namanya itu berarti siswanya tidak konsentrasi. Karena pernyataannya tadi, Ayah Adi punya 5 orang anak. Ya, anak yang pertama Nana, Nene, Nini, Nunu, yang kelima siapa namanya? Tentu Adi namanya ya, karena pernyataan tadi Ayah Adi. Game yang keempat, Bapak Ibu. Si Bisu dan si Buta. Nah, game ini game ini disampaikan dengan cara bercerita. Ya, Bapak Ibu bisa bercerita kepada siswa-siswa Bapak Ibu. Misalnya begini ya. Anak-anak, suatu ketika ada si bisu datang ke sebuah toko ingin beli sikat gigi. Nah, anak-anak, kira-kira gimana caranya si bisu itu mengungkapkan keinginannya untuk membeli sikat gigi? Bapak Ibu minta siswa-siswanya untuk mempraktekkan. Satu-satu mereka mungkin mempraktekkan. Ya, tentu mereka akan mempraktekannya dengan cara isyarat, misalnya seperti ini, gitu, sambil menunjuk-nunjuk pedanya kan. Oke, dengan isyarat itu pemilik warung atau toko itu paham bahwa si bisu ingin membeli sikat gigi. Nah, setelah si bisu pergi dari toko itu, baru 5 menit kemudian datang orang yang buta. Ya, orang buta ini mau beli kacamata. Ya, mau beli kacamata. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjutkan pertanyaan kepada siswanya. Anak-anak, gimana caranya si buta itu mengungkapkan keinginan untuk membeli kacamata? Ya, bisa tanya Bapak Ibu siswa-siswanya. Nah, siswa yang tidak fokus pasti akan berusaha untuk membuat isyarat ya, seperti apa namanya si bisu tadi ya, menggunakan bahasa isyarat karena dia tidak fokus. Padahal si buta tadi sebenarnya bisa ngomong ya, dia tidak bisu. Cukup dia bilang, mas, mbak, saya mau beli kacamata. Ya, gitu aja ya. Oke, itu game yang keempat. Game yang kelima adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Bapak Ibu jelaskan kepada siswa bahwa permainan ini ya, mereka harus mengikuti apa yang Bapak Ibu ucapkan. Bapak Ibu bisa mengawali, Bapak Ibu bisa mengatakan atau mengucapkan kata botol dan bola. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Botol, botol, bola, bola, bola. Ya. Bapak Ibu ulangi, ya, minta lagi kepada siswanya. Anak-anak, ya, karena game ini adalah kata kuncinya adalah ikuti apa yang saya katakan, ya, maka Bapak pengen semuanya secara kompak mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Ya, ikhlas, jangan terpaksa ya. Nah, Bapak Ibu bisa sampaikan seperti itu. Oke, Bapak Ibu ulangi lagi. Botol, botol, bola, bola, bola. Ya, sehingga siswanya secara kompak mengikuti apa yang Bapak Ibu ucapkan. Botol, botol, bola, bola, bola. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu tanya beberapa siswa, berapa botol? Ya, nunjuk kepada siswa mungkin yang di depan, kemudian yang di tengah, yang di belakang. Berapa bola? Ya. Nah, yang tidak konsentrasi pasti berusaha untuk menjumlahkan ya bola-bola tadi yang diucapkan. Ya, mungkin ada yang 3, ada yang 2 dan lain sebagainya. Padahal kata kuncinya tadi ya
cukup mengikuti ya, nggak perlu menjumlahkan ya. Berapa bola? Ya jawabannya berapa bola. Berapa botol? Jawabannya berapa botol. Ya pasti nanti ketika siswanya sudah paham, mereka akan tertawa. Nah, Bapak Ibu, game yang keenam ya, ini menjumlahkan ya, menjumlahkan angka. Nah, Bapak Ibu minta kepada siswanya untuk menjumlahkan angka-angka yang Bapak Ibu akan sampaikan. Minta siswanya untuk konsentrasi dan tidak perlu dicatat angka-angka itu, apalagi menggunakan kalkulator ya. Jadi minta mereka cukup konsentrasi, kemudian menjumlahkan angka-angka yang Bapak Ibu sebutkan di dalam pikiran, lalu totalnya nanti baru disebutkan. Nah, Bapak Ibu, angka-angkanya seperti ini: 1000 tambah 40 tambah 1000 tambah 30 tambah 1000 tambah 20 tambah 1000 tambah 10. Berapa totalnya? Nah, biasanya ya siswa yang tidak fokus pasti jawabannya 5000. Dan ini saya berulang kali Bapak Ibu, game ini saya berikan kepada peserta pelatihan dan umumnya mayoritas menjawab 5000. Kenapa? Karena tidak konsentrasi ya. Ya, yang konsentrasi pasti jawabannya 4100. Nah, Bapak Ibu bisa ulangi, misalnya karena masih banyak yang salah, Bapak Ibu bisa ulangi lagi. Baik anak-anak, sekarang konsentrasi yang betul ya. Ibu akan ulangi secara pelan-pelan gitu. Nah, Bapak Ibu ulangi lagi. 1000 tambah 40 tambah 1000 tambah 30 tambah 1000 tambah 20 tambah 1000 tambah 10. Berapa totalnya? Nah, biasanya masih ada yang salah. Nah, ketika yang salah, Bapak Ibu yang misalnya yang menjawab 5000, oke, Bapak Ibu bisa tes yang salah itu. Yang lainnya diminta untuk diam. Kemudian Bapak Ibu bilang, oke, sekarang setiap angkanya boleh disebutkan. Oke, baik. 1000 kata siswa tadi ya. Tambah 40, 1040. Tambah 1000, 2040. Tambah 30, 2070. Tambah 1000, 3070. Tambah 20, 3090. Tambah 1000, 4090. Tambah 10, kan tadi 4090 tambah 10. Nah, biasanya 5000 lagi jawabannya ya, karena dia tidak fokus. Nah, ini game yang bisa membuat ya siswa Bapak Ibu bukan hanya fokus ya, tapi juga mereka senang, sehingga motivasi belajar bersama Bapak Ibu semakin meningkat. Nah, Bapak Ibu, demikian game untuk video kali ini ya. Nantikan video-video selanjutnya. Semoga menginspirasi.